Tidakkah kamu sekarang, Romo, Suster, Frater, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan juga umat Allah yang ada di rumah, dalam pembukaan tadi saya mengatakan bahwa hidup kita terdiri dari aneka kegiatan dan rutinitas yang lama-kelamaan juga menjadi sebuah kebiasaan. Permasalahannya adalah kebiasaan-kebiasaan yang kita hidupi ini apakah sejalan dengan yang dilakukan oleh Yesus atau tidak. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, para murid begitu takjub dan juga mengungkapkan pendapatnya bahwa setelah Yesus bangkit, dalam amanat perpisahannya, para murid mengatakan bahwa Yesus berbicara terus terang dan tidak memakai kiasan, sehingga mereka tahu bahwa Yesus mengetahui segala sesuatu. Mengapa para murid bisa mengatakan seperti itu? Padahal para murid sudah mengikuti Yesus, tinggal bersama Yesus, bersama-sama dengan Yesus, dan mengetahui apa yang Yesus lakukan. Bahkan Yesus menggunakan banyak perumpamaan di dalam pengajarannya supaya maknanya dapat diketahui oleh mereka, oleh para murid. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, para murid menjadi tahu bahwa Yesus mewartakan apa adanya saat ini karena dia telah melihat Yesus yang bangkit, yang berasal dari Bapa dan akan kembali ke Bapa. Sehingga para murid menjadi percaya bahwa apa yang diajarkan Yesus selama ini berasal dari Bapa sendiri. Karena apa? Yesus melaksanakan kehendak Bapanya. Dan itulah yang menjadi kebiasaan yang dikembangkan Yesus selama ia berada di dunia untuk mewartakan kerajaan Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, sudahkah kita mengembangkan hal ini dalam hidup kita? Kebiasaan, hal baik yang telah dilakukan oleh Yesus. Ketika Yesus dia mewartakan kebenaran, mengajarkan kebaikan, kemudian menyembuhkan orang sakit, mengampuni orang yang bersalah. Itulah yang diwartakan, yang dilakukan sebagai kehendak Bapa yang dilakukan oleh Yesus dalam di dunia ini. Sudahkah kita mengetahui itu? Ataukah kita hanya tahu tetapi belum mengenal Yesus dengan baik? Dalam bacaan pertama, ketika Apolos dan juga Paulus berada di Korintus dan juga di sekitar Efesus, mereka mendapati beberapa murid yang sudah dibaptis dengan baptisan Yohanes. Mereka sudah percaya kepada Tuhan. Namun hidup mereka belum diperbarui di dalam Roh Kudus. Oleh karena itu, Apolos dan Paulus melengkapi pengetahuan iman mereka dan mereka membaptisnya di dalam Roh Kudus. Ini yang juga kita perlu lakukan dalam hidup kita. Ketika kita sudah mengenal Yesus, maka hidup kita pun juga harus diperbarui. Kita juga harus mendalami, lebih mengenal, memiliki relasi yang baik dengan Yesus terus menerus supaya hidup kita diperbarui. Bukan berarti setelah kita mengenal Yesus dibaptis selesai. Kita perlu untuk mendalami lagi, kita perlu untuk mengikuti aneka kegiatan rohani, pendalaman iman, baca kitab suci, berdoa. Itulah cara untuk semakin mengenal pribadi Yesus dan menjadikan kebiasaan yang baik di dalam hidup kita. Sehingga Roh Kudus pun akan menyertai kita. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita mohon terang Roh Kudus, terutama hari ini Roh Nasihat yang akan menuntun kita, menyertai kita, agar hidup kita mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang dimiliki oleh Yesus, mewartakan kebenaran dan juga melakukan kehendak Bapa, sehingga kita semakin menjadi berkat bagi sesama kita.
Tuhan memberkati.